Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aprilia Rijanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 10 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya terkait diseminasi budaya positif di SMA Negeri 10 Kota Malang. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi Bu Irma Aprilia Rijanti, CGP Angkatan 11. Pada diseminasi ini akan disampaikan oleh beliau yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Nah, nanti di diseminasi ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama pemaparan materi oleh Ibu Irma, dan yang kedua diskusi terkait materi yang nanti akan disampaikan. Baik, Bu Irma bisa memulai untuk pemaparan materinya. Baik Bu Misti, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sudah mau meluangkan waktu menghadiri diseminasi budaya positif untuk modul 1.4. Baik, saya izin share screen nggih. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah. Oke, bisa mulai nggih? Baik, di sini saya mengambil tema berbagi pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat Semandasa. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan budaya positif. Di sini saya konsep menjadi 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini dibagi menjadi 6. Di sini saya coba menulis makan roti manis karena 6 profil pelajar Pancasila ini memiliki ciri khas yang unik sehingga berharap murid kita ke depan memiliki karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini apa itu disiplin? Disiplin positif kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, di situ ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah kutipan KHD dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Sedangkan di disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih, ancaman atau hukuman. Pada slide berikut ini kita sudah menganjak di motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Sehingga dapat digarisbesarkan, motivasi perilaku manusia itu biasanya satu, bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga setiap perilaku salah atau tindakan indisiplin yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia kita bisa lihat di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Murid kita melakukan suatu tindakan bisa karena kebutuhan mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Apa itu konsep disiplin identitas gagal? Biasanya di sini saya paparkan ada 2. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, menyakitkan, tidak nyaman, sehingga murid takut. Sedangkan yang kedua, itu saya buat pertama menyakiti, yang kedua tidak nyaman, yang ketiga memaksa, dan yang keempat cenderung membuat murid menyembunyikan kesalahan. Itu bisa dikatakan konsep disiplin identitas yang gagal karena bentuk pengendalian perilaku itu bersifat memaksa. Yang berikutnya terkait penghargaan. Untuk yang saya tulis yang di sisi kiri itu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan, sehingga itu berdampak pertama kurang efektif, yang kedua cenderung hanya jangka pendek, yang terakhir biasanya mematikan kreativitas. Nah, yang dikatakan konsep disiplin identitas sukses itu biasanya bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon yang mengakibatkan sebab akibat. Nah, ini biasanya membuat penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dan yang terakhir murid bisa menghormati peraturan. Sehingga dengan adanya kita melakukan bentuk pengendalian, biasanya murid juga akan mengalami
perubahan. Nah, yang berikutnya di sini ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya murid ini bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, bagaimana sih mewujudkan disiplin positif? Yang pertama, yang sudah saya terapkan, pertama keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu dalam bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru, murid secara tersirat dan tersurat di dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, biasanya ini kita lakukan di awal pembelajaran. Biasanya keyakinan kelas yang saya tuangkan itu pertama bertanggung jawab, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, yang keempat mandiri dan peduli. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol terbaik. Apa sih itu posisi kontrol terbaik? Budaya positif yang bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai guru dalam merespon tindakan indisiplin murid. Posisi kontrol tersebut bisa dibagi menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tunjukkan materi terkait posisi kontrol dalam bentuk video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi terkait video 5 kontrol nggih. Nah, di sini saya akan mengulangi dari kasus murid yang terlambat masuk sekolah, guru bisa memosisikan menjadi 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat terasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, menjadi manajer. Nah, dari sini sesuai dari video yang saya sajikan tadi sudah ada penjelasan setiap peran dari posisi kontrol tadi, ada hal baik yang bisa kita petik. Nah, kita lanjut ke pendekatan restitusi, yaitu salah satu cara mewujudkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya itu biasanya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, fokus pada karakter atau potensi. Yang kelima, penguatan. Dan terakhir, fokus pada solusi. Ini adalah pendekatan restitusi menjadi wujud disiplin positif pada murid. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi, di mana pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku murid, melainkan guru sebagai pembimbing agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini konsep disiplin identitasnya sukses diterapkan melalui restitusi. Pada segitiga restitusi ini, pertama kita menanyakan keyakinan. Yang berikutnya menyatabilkan identitas, dan yang berikutnya, yang terakhir, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi biasanya dari menanyakan keyakinan itu biasanya bisa ditanya gini, dari keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya seperti itu, dan bisa dilanjutkan menstabilkan identitas. Itu biasanya kita bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, itu biasanya yang sudah saya lakukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari murid yang sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, kalau hukuman, biasanya guru menghukum murid tersebut untuk hormat bendera 10 menit. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Itu biasanya dihukuman gitu Bapak Ibu. Untuk konsekuensi itu biasanya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Bisa juga guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi itu biasanya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Biasanya guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini keyakinan kelas yang sedang saya jalankan di kelas 11. Di sini saya masih pertama membuat kesepakatan, bukan kesepakatan sih, jadi di kelas itu kamu harus seperti apa, kamu harus meyakini bahwa kamu memiliki potensi, kamu harus saling menghormati, seperti itu. Dan jika kamu terlambat, apa yang akan dilakukan, itu contohnya. Nah, ini untuk keyakinan kelas, mungkin minggu depan baru saya tempelkan terkait keyakinan kelas untuk kelas 11. Dan untuk penerapan segitiga restitusi sudah saya lakukan ketika konseling.
Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Mohon masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya adalah diskusi. Jadi di sini nanti bisa yang dibahas bisa terkait mungkin yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu di sekolah kita. Nah, mungkin juga yang tadi sangat menarik itu dari posisi kontrol terbaik. Jadi itu bisa menggambarkan kita sebagai guru yang seperti apa. Monggo mungkin ada yang disampaikan atau menambahkan atau mungkin mau membahas tentang yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Bayu? Oke, disilakan monggo Pak Bayu. Oke, yang ingin saya tanyakan kan terkait dengan posisi kontrol tadi ya untuk pemateri, kan Bu Irma sendiri selaku koordinator PPK ya. Apa sih, saya lupa kepanjangannya. Perubah apa sih, karakter siswa lah intinya kayak gitu ya. Nah, itu Pengembang dan perubah karakter siswa. Nah, itu saya ngetes Bu Irma aja sebenarnya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang koordinator atau sebagai pendidik di sini, dalam lima atau 4 tadi, 5 ya, 5 posisi kontrol itu tadi, apa yang sudah dilakukan Bu Irma dari kelima itu? Dari 5 itu apa yang sudah jenengan posisikan untuk diri panjenengan, mulai dari guru penghukum sampai yang terakhir itu tadi. Itu aja. Terima kasih. Baik, jadi Pak Bayu menanyakan Bu Irma dari posisi kontrol yang terdapat berapa tadi, 5 ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bu Irma sebagai koordinasi di tim PPK gitu ya Pak Bayu nggih? Nggih, monggo. Baik, saya akan menjawab langsung nggih Bu Misti, terima kasih kesempatannya. Tadi kan Pak Bayu bertanya, dari 5 posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer, mana yang sudah saya lakukan? Saya awalnya nggih Pak, sebelum mempelajari modul 1.4, saya cenderung di penghukum. Penghukumnya itu bukan yang kamu yang langsung dihukum hormat bendera, tidak. Saya di sini kamu sudah berapa kali kayak gitu. Nah, setelah itu saya di sini menjadikan posisi menjadi teman, karena di PPK itu kita sifatnya itu kan memberi pengarahan dulu, baru kita lakukan tindakan atau poin seperti itu. Jadi kami sepakat di tim PPK waktu itu, setelah dari pelajaran yang saya dapat itu saya share dengan tim, itu biasanya kita langsung bertanya menjadi posisi teman. Dan selanjutnya saya juga memantau di monitor, karena ada beberapa anak juga yang sudah terlambat beberapa kali, sehingga di sini kita selalu melakukan monitor, dan itu kita juga nggak melakukan sendiri. Saya juga bekerja sama dengan teman saya di BK maupun teman-teman wali kelas. Seperti itu Pak Bayu. Sebenarnya yang idealis itu kita bisa menerapkan semua. Seperti itu yang idealisnya. Jadi kita ada perkembang gitu ya. Tetapi kalau penghukum itu menurut saya sih itu sebenarnya tidak baik juga untuk psikisnya anak, karena memang dengan dihukum itu pun tidak ada perubahan. Seperti itu Pak Bu. Oke. Bu Misti izin menanggapi bolehkah Bu?
Boleh, nggih boleh. Oke, kan panjenengan sudah melakukan beberapa posisi kontrol di sini, mungkin mulai dari penghukum, menjadi teman, mungkin sebagai monitor dan manajer. Nah, yang sekarang ingin saya tanyakan pada panjenengan, di antara posisi-posisi tadi, eh, di mana posisi kontrol yang paling efektif dari pengalaman panjenengan? Posisi yang paling efektif nih, saya sebagai seorang PPK dan juga saya sebagai seorang guru BK, posisi ini loh yang paling efektif kepada siswa-siswa saya dalam meminimalisir pelanggaran yang terjadi di sekolah kayak gitu. Baik Pak Bayu, izin menanggapi nggih. Kalau saya sebagai jadi di sini saya juga kadang bermain peran nggih. Ketika saya menjadi guru BK, itu saya posisi teman dan posisi manajer itu kayak sepertinya lebih efisien ketika saya laksanakan. Sedangkan ketika saya menjadi di tim PPK itu ada 3 Pak Bayu yang sudah saya terapkan. Jadi sebagai posisi teman, posisi manajer, posisi pemantau atau monitor. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bayu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi yang ditanyakan Pak Bayu, kalau Bu Irma apa yang sering dilakukan gitu ya. Nah, yang sering dilakukan itu sebagai penghukum, tetapi beliau juga memposisikan sebagai teman, manajer ataupun monitor untuk anak-anak. Bapak Ibu yang lain, kita diskusi tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma tadi. Mungkin apa yang sudah dialami di kelas atau ketika murid terlambat atau mungkin tidak mengumpulkan tugasnya, apa yang sudah dilakukan itu bisa untuk bahan diskusi di sini. Oke. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, Pak Fendi. Oke, monggo Pak Fendi. Silakan. Pak Fendi? Oke, monggo Pak Fendi. Ingin mendiskusikan terkait apa atau mungkin ingin sharing apa yang sudah dilakukan Pak Fendi ketika pembelajaran. Baik, tadi yang menarik dari presentasinya Bu Irma tadi, saya melihat itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang saya tanyakan adalah keyakinan kelas itu apa sih yang membedakan dengan peraturan kelas? Terus efektifnya, lebih efektif yang mana? Begitu, terima kasih. Oke, pripun Bu Irma tadi yang ditanyakan tentang perbedaan tentang peraturan kelas dengan apa Pak Fendi? Dengan keyakinan kelas. Oh, oke, keyakinan kelas. Baik, langsung saya jawab nggih. Nggih, monggo. Terima kasih kesempatan Bu Misti. Baik Pak Fendi, apa yang ditanyakan Pak Fendi tadi, keyakinan apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Saya jawab, peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Sedangkan keyakinan kelas itu biasanya adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam belajar sehingga membuat siswa atau murid itu produktif. Nah, kalau saya lihat setelah saya belajar modul 1.4 ini, lebih efektifnya itu di keyakinan kelas, karena dengan adanya keyakinan kelas kan kita membuatnya bersama-sama.
Jadi ketika siswa akan melanggar atau apa itu kita bisa melakukan segitiga restitusi sehingga siswa akan mengingat kembali. Seperti itu Pak Fendi. Oh, siap Bu Irma, bagus sekali. Mungkin nanti saya akan juga menerapkan terkait dengan keyakinan kelas. Mungkin kalau dari ulasan Bu Irma tadi, kalau keyakinan kelas itu lebih dua sudut pandang sama guru atau yang membuat keyakinan kelas sendiri. Tapi kalau emang kayak peraturan itu kayak lebih satu sudut pandang gitu ya Bu. Jadi ya mungkin saya akan terapkan keyakinan kelas seperti Bu Irma terapkan. Terima kasih Ibu atas ulasannya. Oke, terima kasih Pak Fendi. Oke, terima kasih Pak Fendi. Tadi terkait keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Kalau di peraturan kelas itu cenderung ke guru. Kalau misalnya keyakinan kelas itu lebih bisa terlihat dari keduanya. Jadi ketika siswa mungkin ya sebelum mengetahui sebelum ditegur gurunya, dia sudah tahu dari peraturan yang sudah dibuat itu. Jadi lebih fair ngoten. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, Pak Rian. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait tentang disiplin positif itu apa harus dilakukan dengan tanpa hukuman? Apakah masih ada hukuman yang bisa diterapkan pada penerapan disiplin positif tersebut? Itu. Kemudian yang kedua, apakah kalau masih disiplin positif itu masih menerapkan hukuman yang seperti apa itu yang mencerminkan disiplin yang positif? Oke, yang ketiga, selama ini apakah Bu Irma sudah menerapkan disiplin yang positif kepada anak-anak? Sudah, itu aja. Terima kasih. Ya, langsung atau bagaimana Bu Irma? Tadi ada. Baik Pak Rian, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya disiplin positif itu adalah bentuk pendekatan mendidik anak tidak menggunakan hukuman atau hadiah untuk menumbuhkan disiplin diri. Jadi disiplin positif itu cenderung kita memberikan pengarahan dengan tujuan membentuk karakter tanpa menghukum anak dan membantu anak mengembangkan kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri dalam membentuk sikap yang mandiri. Nah, untuk hukuman itu sebenarnya saya cenderungnya itu tidak menghukum Pak. Setelah saya belajar dari segitiga restitusi atau belajar dari modul 1.4 ini, saya banyak belajar juga. Ternyata sebelumnya saya juga banyak melakukan kesalahan juga. Ternyata dari sini itu lebih efektif dari kita melakukan segitiga restitusi, sehingga di sini kita membuat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan bersama, dan dari situ biasanya anak-anak juga mulai aktif mengeluarkan apa yang diinginkan. Dari keinginan itu kita samakan dengan peraturan apa sudah sesuai apa belum. Seperti itu Pak Rian. Iya, bagaimana Pak Rian? Tadi pertanyaannya tentang disiplin positif dan apakah Bu Irma juga pernah melakukan itu? Mungkin Bu Irma tadi juga menjelaskan langkah-langkahnya sehingga nanti akan terbentuk tentang disiplin positif tersebut. Ngaten nggih? Pak Rian mau menanggapi? Terkait itu ya, berarti intinya dalam disiplin positif itu hukuman dihapuskan tanpa menggunakan hukuman. Apakah seperti itu? Iya Pak, kalau menurut yang masih dilakukan, cuma prosesnya yang beda.
Ya Pak Rian, gimana Pak Rian? Ya, berarti disiplin positif itu hukuman berarti sudah dihapuskan, tidak digunakan dalam proses disiplin positif. Apakah seperti itu kesimpulannya? Ya Pak, maaf ya Pak, suaranya di sini putus-putus. Baik, saya akan menjawab. Kalau menurut pandangan saya, ketika kita melaksanakan disiplin positif, itu lebih efektif. Hukumannya itu bukan hukuman, jadi kita melakukan pengarahan, melakukan edukasi Pak. Jadi kita memosisikan teman, memosisikan diri sebagai teman, menjadi monitor. Jadi kita kembali ke 5 kontrol tadi, sehingga yang dari 5 kontrol tadi yang baik itu menurut saya ya Pak, yang pernah sudah saya jalankan, itu yang memposisikan menjadi teman, yang kedua monitor, dan yang ketiga itu manajer. Seperti itu Pak, sehingga dari sini dengan tanpa hukuman itu sebenarnya siswa banyak kesadaran dirinya itu akan mulai meningkat. Jadi memang kita melakukan pendekatannya secara kontinu juga Pak. Pak Rian bisa mendengar saya? Ya, oke, terima kasih. Intinya berarti hukuman itu masih ada nggih, tetapi untuk prosesnya beda, lebih pada pendekatan antara guru memposisikan guru sebagai teman, tapi tetap hukuman itu ada. Iya nggak kira-kira? Kalau saya sih setujunya itu hukuman itu tidak ada Pak, karena mungkin lebih cenderung kita hapus menjadi diganti gitu loh Pak. Itu kemarin juga terjadi juga, pernah kita tanyakan ketika elaborasi dengan instruktur, Pak, hukuman berarti sudah dihapuskan ya, karena dengan sifat hukuman itu kan konotasinya negatif, sehingga anak-anak itu dengan hukuman juga tidak akan menjadi lebih baik. Sehingga dari sini kita kemarin itu diminta untuk melihat di 5 posisi kontrol itu Pak Rian. Seperti itu Pak. Oke, berarti intinya kata hukuman itu, istilah hukuman di dalam disiplin positif itu seharusnya diganti. Oke. Masukan saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian masukannya. Oke, terima kasih Pak Rian. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mungkin ingin disampaikan untuk diskusi dengan Bu Irma? Sudah Bapak Ibu? Atau ada yang ingin disampaikan? Oke, baik. Jika sudah, berarti untuk sesi diseminasi ini kita tutup. Nah, tadi dari yang ditanyakan oleh Bapak Ibu dan juga yang didiskusikan yaitu terkait yang ditanyakan Pak Rian ya, terkait disiplin positif yang mungkin nanti juga menjadi pembelajaran kita bahwa hindari kata menghukum gitu. Jadi kita lebih bisa mendekati siswa itu tidak selalu kalau mereka salah itu dengan hukuman. Nah, selain itu tadi juga ada tentang peraturan kelas dan juga keyakinan kelas, yang mana lebih menguntungkan itu yang keyakinan kelas, karena sebenarnya kalau dari yang saya tangkap, tanpa kita langsung menegur siswanya, siswa sudah menyadari kesalahan itu karena adanya perjanjian antara guru dengan siswa. Dan yang pertanyaan pertama yaitu tadi tentang bukan pertanyaan tapi yang didiskusikan, yaitu kalau misalnya CGP tadi Bu Irma, dari yang sudah dipelajari
tentang awalnya yang menghukum siswa dan lalu beliaunya mengubah itu menjadi temannya siswa dan juga melakukan manajer tadi atau yang monitor, begitu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah atau perbuatan yang dilakukan oleh kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Kita sampaikan ke Bu Irma. Selamat untuk diseminasinya. Semoga lancar sampai berakhir proses di CGP 11 ini nanti hingga menjadi guru penggerak. Terima kasih. Amin. Teman-teman guru Ditunggu atas konsumsinya ya. Mohon doa restunya.